kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik pada video kali ini. Semoga sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tidak terima harus kehilangan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Maka diadakanlah beragam perundingan, salah satunya yaitu perundingan Renville. Apa disebut dengan perjanjian Renville? Karena perundingan ini dilaksanakan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan Renville ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember tahun 1947 dan penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Perundingan ini disebut juga dengan KTT 3 negara karena diwakili oleh 3 negara, yaitu Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui sebagai pihak penengah. Akibat perjanjian Renville ini, wilayah Republik Indonesia semakin menyempit. Wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, sebagian Jawa, dan sebagian Madura. Dan perjanjian Renville ini sangat-sangat merugikan bagi pihak Indonesia. Lagi ditambah dengan adanya garis Van Mook, yaitu garis yang membatasi wilayah Indonesia dengan Belanda. Pencetus garis Van Mook adalah Hubertus Van Mook. Garis ini membentang sepanjang 10-15 km yang disebut sebagai tanah tak bertuan. Berikut adalah tokoh-tokoh yang hadir pada perjanjian Renville, yaitu delegasi Indonesia diketuai oleh Amir Syarifuddin Harahap, beranggotakan Ali Sastro Amijoyo, Agus Salim, Dr. Joa Tiklen, Johannes Leimena, dan Nasrun. Delegasi Belanda diketuai Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, beranggotakan P.J. Koos, Somokil, Van Vredenburg, dan sebagai pihak penengah atau mediator dari PBB diketuai oleh Frank Porter Graham, beranggotakan Richard Kirby dan Paul van Zielen. Berikut adalah isi perjanjian Renville. 1. Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda antara lain hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 2. Disetujuinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah. 3. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. 6. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk. 7. Akan diadakan pemilihan umum dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dalam pembentukan Konstituante Republik Indonesia Serikat. 8. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Sungguh-sungguh perjanjian yang sangat merugikan Indonesia ya kawan. Demikianlah video kali ini kawan. Jangan pernah melupakan sejarah bangsa kita ya kawan. Terima kasih.